pertama sekali kita bisa memetik daripada pengajaran-pengajaran, insya Allah bisa menambah sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang sifatnya mahdhah lewat ritual-ritual, misal sholat, siam dan sebagainya, maupun yang ghair mahdhah, garis yang hubungan dan kaitannya dengan sosial dan pergaulan. Misal transaksi lewat dunia perdagangan maupun yang lainnya, termasuk masalah jalinan atau hubungan di antara sesama kita, terlebih jalinan hubungan jenis lewat bahasan munakahah. Sebagai penyempurna syukur yang kita haturkan, tiada luput dan tiada lewat kita haturkan sholawat, salam, ta'zim yang penghormatan dari kita. Mudah-mudahan Allah sambungkan dan sampaikan keharibaan junjungan tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Jadi pepatah sepat ikan gabus pakai sayur asem ya sambal terasi. Jadi lebih cepat, lebih bagus, biar enggak cepat asam, cepat basi. Betul Pak Mus? Padahal baru saja kita melaksanakan riungan halal bihalal dari pagi, bahkan panitia dari kemarin mula, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Zuhur selesai. Jadi dalam keadaan yang masih letih, ya, masih kerasa capek dan kurang bugar, karena kita ingat pepatah tadi, ikan sepat ikan gabus, tambah sayur asam dan sambal terasi. Kita masih dalam keadaan payah, apa yang sudah kita programkan ini malam kita gelar. Al-ujroh bi'tibaril masyaqqah, kalau bicara upah atau buruan itu biasanya tergantung tingkat kepayahan kita, ya, tingkat kecapean kita. Semakin kita payah, semakin kita capek, lelah, insya Allah mudah-mudahan pahala ganjaran yang kita akan dapat melalui majlis ini semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sudah digambarkan atau dimaklumatkan melalui majlis malam Isnin kita akan adakan kajian hadis fikih. Kita ngaji hadis tapi yang menjurus kepada fikih, yakni perabot ibadah hari-hari kita. Mohon maaf, jadi tadi saya pulang acara cari-cari kitabnya nggak ketemu. Maro rupanya dibawa sama putra saya ke pondok, nggak ketemu lah orang dibawa ke pondok. Jadi nanti
persiapan lagi lah. Nah, jadi malam ini sejalan dengan itu memang masih pada lelah, jadi saya nggak masuk kepada bahasan dan kajian kitab yang kita sudah rencanakan. Jadi malam ini sebagai bentuk mukadimah, Haji, mohon izin, ya, kita bahas yang sifatnya stimulan, rangsangan-rangsangan supaya kita tetap terus semangat ya di dalam duduk hadir di majelis ilmi. Sejauh mana sih ya pemandangan dan urgensitas pentingnya ilmu di dalam mengiringi daripada langkah-langkah kehidupan kita. Dan tanda petik agama ya atau ilmu diniyah sejauh mana. Mudah-mudahan majelis ini dipenuhi dengan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tetap secara pribadi saya berharap harus dibiasakan supaya majelisnya hidup, pasif, dibuka ruang bagi jamaah sekalian untuk mengaturkan dan menghadirkan persoalan-persoalan yang sekiranya perlu ditanyakan atau dihadapkan ke hadapan majelis ini. Mudah-mudahan melalui pertanyaan atau persoalan-persoalan yang disuguhkan, tidak hanya majelis menjadi hidup, memang itu adalah sebagai anak kuncinya, al-ilmu kanzun wa miftahuhu as-su'al. Jadi kalau ilmu itu tersimpan rapat di dalam gudang, maka kunci pembukanya adalah bertanya. Bisa jadi apa yang kita tanyakan itu mewakili daripada jamaah yang lain. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita didudukkan di satu majelis ilmu, tentu yang paling depan kita harus memahami apa hakikat daripada ilmu itu sendiri. Yang sudah begitu sangat populer ilmu, kita berangkat ngaji untuk ilmu, berangkat ke madrasah untuk ilmu, membawa ke pesantren untuk ilmu. Mau buat ilmu. Apa ilmu itu apa? Nah, kita harus paham. Alhamdulillah di sini ribat-ribat pondok-pondok pesantren sampai kepada tingkat universitas yang tujuannya tidak ada lagi lain paling tidak untuk mengimbangi. Syukur-syukur kita bisa mengalami kejayaan dengan jalan terus disubur makmurkan majlis-majlis ilmi. Sebetulnya kalau bicara majlis ilmi enggak sederhana atau berhenti dalam pandangan apa yang biasa di kampung-kampung itu, bukan. Mana tempat yang di situ dikaji ilmu, itulah majlis ilmi. Yang keduanya yang menjadi faktor kita tertinggal dari yang lain, adamil ittihad. Susah dan sulitnya kita ini rekat dan bersatu. Kita lebih sering, lebih lazim pecah belah. Kita lebih suka mendengkeleng. Dan yang sangat disayangkan, pecah belahnya kita
sudah melampaui batas. Banyak orang yang belum memahami apa pecah belah yang dimaksud dan yang dicela di dalam agama. Nah, pecah belah yang dimaksud dan dicela dalam agama, itulah yang disebut dengan iftiraq, bukan ikhtilaf. Oh, jangan salah adik-adik. Jadi beda iftiraq dengan ikhtilaf. Kalau iftiraq adalah pecah belah yang dicela oleh agama. Wala tatafarraqu. Jangan beriftiraq. Pecah belah sebagaimana pecahnya beling. Beling kalau pecah membahayakan itu. Meleng sedikit bisa melukai. Pecah beling namanya. Tapi kalau ikhtilaf itu bukan pecah belah, bukan pecah beling. Tapi apa? Hazanah. Nah, ini dia. Kekayaan buat kita. Si A berpendapat ini, si B berpendapat itu, ya kan? Lain lagi si C. Hanya berbeda dalam pandangan. Sebagaimana berikhtilafnya para imam-imam ya di dalam dunia Islam. Kalau dalam fikih dikenal namanya mazhab Hanafi, yang paling tua tuh. Ada mazhab Maliki, kemudian hadir mazhab Syafi'i. Lahir juga mazhab Hambali. Kalau dalam catatan di masa-masa awal paling tidak kurang 10 mazhab dalam kajian fikih. Tapi mereka tetap apa? Tetap akur. Ya. Tetap berada dalam bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pecah belah, apalagi pecah beling. Masing-masing di antara mereka tetap bisa saling menghargai dengan menjunjung tinggi pandangan-pandangan yang berbeda. Itu ikhtilaf. Para jamaah, kalau dalam bahasa saya, iftiraq pecah beling, tapi kalau ikhtilaf pecah intan. Coba kita bandingkan antara pecah beling dengan pecah intan. Kalau beling yang pecah bahaya dan membahayakan. Tapi kalau intan yang pecah gak akan mengurangi harga dan nilai kedudukannya. Jadi yang diberikan ruang untuk kita khususnya masyarakat muslim itu, ya andai mau berbeda dan bersilang pendapat, jangan sampai melampaui batas. Yang sehingganya perbedaan kita menjadi sesuatu yang dicela oleh agama karena kita bermusuh-musuhan. Ya, karena kita berpecah belah. Ini dua faktor ini para jamaah yang menjadi sulitnya Islam mengalami kemajuan. Masyarakatnya udah nggak doyan yang namanya ngaji, ya, nggak doyan menuntut ilmu agama. Bahkan sadar atau tanpa sadar, ilmu agama itu diredupkan, ya, diredupkan. Apa jadinya kalau sudah begitu? Dari mulai ukuran rumah tangga kita kosong melengkung daripada ilmu agama itu. Bergeser kepada lingkungan terdekat kita, kering kerontang daripada ilmu agama.
Kalau afia bagaimana kalau makin luas? Para jamaah sadarilah, gersangnya dunia ini atau bumi ini karena lama tak dicurahkan hujan itu sebetulnya tidak seberapa bila mana dibandingkan gersangnya dunia dan bumi ini oleh kering kerontangnya kemaraunya daripada majlis-majlis ilmu. Tidak hidupnya majlis-majlis ilmu itu dampaknya lebih besar daripada beberapa kurun waktu pelataran kita tidak diguyur hujan. Sadarilah. Sehingganya menjadi sangat wajar ketika faktor pertamanya tidak bisa kita pedomani baik-baik, maka yang selanjutnya bagaimana bisa kita akan menjalin yang namanya kerekatan dan persatuan. Keguyuban kita di dalam menghadiri perhelatan majlis-majlis ilmu ini itu menjadi sinyalemen, indikasi sejauh mana sebetulnya persatuan umat. Alhamdulillah wa syukurillah, oleh karenanya DKI Masjid memperkasai, ya walaupun masih dalam umurnya yang sangat baru, sudah mau mengambil langkah-langkah yang dipandang bisa menjadi titik tolak pemberangkatan ke depannya. Syiar agama menjadi lebih baik dan lebih bagus. Al-ilmu qutul qulub. Ilmu itu menjadi santapan batin kita. Kalau tadi mangkat zuhur kita prasmanan, kemana arahnya itu? Ke perut kita. Buat jasmani kita. Nah sekarang kita duduk di gelaran majlis ini, kita bahas ilmu qutul qulub sebagai santapan batin kita, sebagai santapan ruhani kita. Fihi ridho Rabb. Dari sini jalannya kita akan mendapatkan dan beroleh keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana enggak untung? Ada orang kalau enggak paham duduk di majlis ilmu dia sesal-sesal tuh. Dia rasa buang waktu percuma duduk di majlis ilmu. Barang sejam 2 jam paling lamanya dia kata percuma. Padahal duduk di majlis ilmu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi ridho Rabb. Tuhyil arwah wa tahsul arbah. Kita ini ciptaan yang begitu amat sangat kompleks dalam pengertian memiliki keunggulan dan keutamaan dibanding yang lain. Dan salah satu yang tersemat khusus pada diri kita sebagai Bani Adam, ruhani kita ini, yang sangat diharapkan ruhani ini saat kembalinya nanti kondisinya sama seperti awal mula masuknya ke dalam jasad kita. Awal mula ruh masuk ke dalam jasad kita dalam keadaan clean, suci, bersih, tiada noda. Dan seperti keadaan awal mula masuknya, diharapkan saat kembalinya ruh kelak. Oleh karenanya para jamaah supaya maklum,
dimasukkannya ruh awal mula dengan cara dipaksa itu. Kok makin dipaksa? Karena ruh menyadari jasad ini kotor sifatnya. Tapi tetap dipaksa harus masuk. Allah sudah putuskan kamu harus bersaraf di situ. Yang masuk juga akhirnya ruh di mana jasad. Berapa lama ruh bergaul dengan jasad? La ajali musamma, sesuai jatah umur kita masing-masing. Berapa sekarang kita punya kepala umur? Belas, puluh, atau mungkin ada yang sampai ratusan? Sudah begitu amat sangat betah itu ruh dengan jasad kita. Sehingga menjadi wajar nanti pada saat meregang nyawa, ruh itu ditarik dengan cara dipaksa juga. Karena apa? Wong udah puluh tahun menyatu dengan jasad. Memberi sanggahan ruh ketika dicabut. Kenapa harus dicabut? Dulu kan saya dipaksa-paksa suruh masuk. Kenapa sekarang saya udah betah ini? Kenapa pengen dicabut? Makanya nggak menyalahi akal sehat sebetulnya. Ada yang namanya apa itu? Derita. Ada yang namanya sakit-sakit di saat meregang nyawa dengan dicabutnya roh. Karena apa? Yang udah akrab diputus, yang sudah akrab dilepas, yang sudah lengket dipisah. Nah ini kita ada urat di balik kulit kita. Ya, coba-coba kita paksa tarik, kita pisahkan. Pasti ada yang namanya kesakitan itu. Jadi sesuatu yang sudah menyatu, melekat, dipisah. Kenapa waktu ayah kita wafat kita menjadi sesak? Kenapa waktu ibu kita wafat lebih sesak ketika sesaknya ayah kita wafat? Kenapa? Karena ayah dan ibu kita begitu sangat melekat pada kehidupan kita. Kenapa kita ditinggal oleh karib kerabat kita, ahli famili kita, kita merasa? Karena memang apa? Kita sudah menyatu perasaan, batin, dan pikiran kita. Sehingga apa? Ada duka pada diri kita. Kita merasa begitu sangat kehilangan. Wujud nyatanya paling tidak meneteslah air mata. Bahkan tak ayal bisa ada yang sampai nangis gerung-gerung tuh. Tahu nangis gerung-gerung? Kok bisa begitu? Karena apa? Yang biasa kumpul kemudian terpisah. Nah jadi yang diharapkan ruh di mana nanti kembali ke Rafiqil A'la, mestilah dalam keadaan waktu awal mula masuk. Awal mulanya masuk suci, bersih, kembali dalam keadaan suci bersih. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak salah ini lewat riwayatnya sahabat Barrah bin Azib. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat satu waktu baru beres melangsungkan proses pemakaman salah seorang sahabat yang wafat, Rasul nggak bergegas membalikkan badannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, sambil menunggu proses pemakaman itu rampung, Rasulullah kelihatan di mana tangannya sebilah potongan kayu itu yang dicocok-cocokkan kemana tanah. Kemudian sahabat menyoal lebih jauh, sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW, baginda Nabi kita, mewartakan dan memberitakan
manusia ketika telah keluar daripada jasadnya, lebih tepatnya ketika berlangsung proses pemakaman jenazahnya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menampani ruh yang bersangkutan itu. Untuk menampani, tahu nampan? Ya kalau cara baki di bawah bakinya. Ya kalau cara nampan di bawah nampannya. Kalau cara tampah di bawah tampahnya itu. Seandainya ruh itu keluar dari jasad sebagaimana awal mula dia masuk dalam keadaan suci, berarti ruhnya ruhut thayyibah. Itu Allah memerintahkan kepada malaikat supaya mengambil tanpa dari surga lengkap dengan kutunnya, napas ya dari surga, untuk menampani itu ruhut thayyibah. Supaya apa? Supaya diperkenalkan ruh tersebut kepada ahlus sama. Bagaimana keadaan daripada ruh thayyibah? Riwayat menyebutkan ketika ruh thayyibah, ruh orang baik itu ditaruh di mana nampan, kemudian dihaturkan oleh malaikat kepada penduduk langit, mulai dari langit pertama, kedua sampai langit yang ketujuh. Semua makhluk yang ada di langit itu terkagum-kagum dengan keajiban wangi harumnya. Masya Allah, ini wangi ruh siapa? Harumnya ruh siapa? Oh, itu ruh Fulan bin Fulan, atau ruhnya Fulanah binti Fulan. Setelah diperkenalkan kepada semua penduduk langit, Allah firmankan, "Uktubu kitabaka fi illiyin." Cantumkan, daftarkan Fulan bin Fulan tersebut yang ruhnya baik, atau Fulanah binti Fulan tersebut calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Uktubu kitabaka fi illiyin. Sebaliknya terang baginda kita, kalau yang keluar ruh itu tidak seperti awal mula keadaan masuknya, maksudnya ruh itu sudah tercemar dan terkontaminasi dengan pembawaan dan tabiat jasad itu, kebawa kotor, keluar dalam keadaan khabisah, dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, ruhul khabisah dinampani. Tetapi nampan itu tidak bisa menutupi daripada bau busuknya, sangat bau, sehingga ketika dihaturkan kepada penduduk langit, mohon maaf, kalau cara kita ini semuanya nekap hidung, bahkan setelah hidung ditekap pun, ditutup pun, tetap aroma busuknya masih terendus. Semua menjerit, wes sudah, jangan dilanjutkan. Kami kita tak tahan dengan bau busuknya. Ruh siapa ini? Oh, itu ruhnya si Fulan bin Fulan, atau ruhnya Fulanah binti Fulan. Baru mau masuk di mana langit pertama, udah gak sanggup penduduk langit. Jadi mana ada sempat sampai kepada tembus langit 7. Berhenti di gerbang langit pertama. Sehingga apa? Min kibalir rahman, Allah perintahkan, ya sudah gak usah diteruskan lah. Uktubu kitabaka fisijin ay fi darkis sufla. Cantumkan, catat, ruh yang buruk ini menjadi calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Catat di mana sijin ay fi darkis sufla, di lapisan mana yang paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi melalui gerakan majlis ilmu supaya kita dapat memahami baik-baik bahwasanya semata-mata untuk dan demi mensucikan ruh kita. Satu-satunya potensi yang Allah sematkan pada diri kita sebagai nilai plus kita,
rohiyah kita, ruhani kita. Kita jaga kemurnian dan kesuciannya dengan terus kita meningkatkan kegetenan kita, semangat kita di dalam tolak ilmu agama. Fihi ridho Rabb, tahyil arwah, ruh kita jadi hidup, wa tahsulul arbah, dan kita akan beroleh banyak keuntungan. Baik, kalau kita mau banding-bandingkan dengan yang lain, yang mulia sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamullah ada satu waktu memberikan satu gambaran dan surahan. Al ilmu khairum minal mal. Ilmu tetap setingkat, bahkan mungkin 2 atau 3 tingkat lebih baik ketimbang harta. Bukan tanpa alasan. Ilmu dipandang lebih baik daripada harta. Yang pertama pertimbangannya, ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Kelebihan ilmu, kalau ilmu setelahnya ada, dia akan menjadi penjaga kita. Dia akan menjadi penasehat kita, dia akan menjadi pewanti-wanti kita. Mau nyimpang, mau apa, ilmu yang akan menasehati. Jangan begitu. Nah, kalau toh ada didapati di mana kejadian orang ada ilmu, tetapi ilmunya tidak bisa menasehati bagi dirinya, itu naudzubillah namanya adallallahu bi ilmihi. Allah sesatkan orang itu dengan ilmunya. Ilmunya rusuk, ilmu akan menjadi penjaga kita. Tapi kalau harta, wa anta tahrusul mal. Kenapa uang dikantongin? Enggak kita geletakin. Karena bakal ada yang nyomot. Kenapa rumah dipagar? Digembok. Dibuat pos security, pos satpam. Masih merasa kurang aman, beli anjing herder. Pak Hadi pakai rantai kapal. Kenapa? Ya memang kalau harta kita yang jaga. Acap kali masih sudah diperlakukan melalui penjagaan sedemikian ketat, masih tetap aja suka terjadi kecolongan. Betul nggak? Wa anta tahrusul mal. Yang kedua kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, al ilmu yazid bil infaq wal mal yanqusu bih. Karakter ilmu itu akan terus bertambah meskipun diinfakkan. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu itu bukan malah berkurang ilmunya, justru malah makin bertambah. Nggak ada orang kehabisan ilmu tuh. Karena memang karakter ilmu ketika diinfakkan semakin bertambah. Kan kata baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Allamallahu ma lam ya'lam. Begitu janjinya. Kita ada ilmu kemudian kita kembangkan, yang terjadi apa? Ladunni, kalau kata kamus. Apa ladunni itu? Bagaimana sejarah Khadir di suratil Kahfi? Wa atainahu min ladunna ilma. Jadi ladunni itu dari kata atau petikan ayat wa atainahu min ladunna ilma. Kalau kita baca di satu sisi dan pemandangan seakan-akan Nabi Khadir itu ilmunya melebihi daripada Nabi Musa. Dia sewa perahu yang bagus, tiba-tiba dirusak. Dikompet sama Nabi Musa. Walau sudah ada perjanjian di masa awal keberangkatan, jangan banyak tanya. Jadi kasih gambaran, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak bakal sanggup sabar. Sabarnya yang kurang. Insya Allah kuat.
Syaratnya satu, jangan banyak tanya. Tetapi karena yang disaksikan oleh Nabi Musa pertama kali sewa perahu bagus, awal mula keadaannya kemudian dirusak. Saya tidak akan jawab sekarang, kata Nabi Khidir. Kenapa? Perjalanan kita masih berlanjut. Sampai di mana pesisir pantai, melihat anak-anak lagi pada asik masuk bermain dengan teman-temannya. Lalu cara dirampas salah satu anak. Kemudian apa? Tanpa tanya-tanya lagi langsung ditempeleng atau langsung dipukul, mati. Menjadi wajar Nabi Musa bertanya, salah apa, dosa apa? Kok anak-anak lagi main tiba-tiba dipateni, tiba-tiba dibunuh. Tuh, saya bilang jangan dulu banyak tanya, kata Nabi Khidir. Tapi memang hal tersebut yang disaksikan oleh mata wajar kalau ditanyakan. Sampai akhir perjalanan singgah di mana? Persinggahan bangunan tua tanpa ada yang memerintah dan yang memberi upah dibangun. Kata Nabi Musa, kerajinan amat ini orang. Nggak ada yang merintah, nggak ada yang ngasih upah. Kok bangunan yang udah roboh dibangun? Mista maja utama. Biasanya 3 kan standarnya kan gitu kan. Udah ada 3 kali udah selesai. Sampai di sini kita berpisah. Tapi rasa-rasanya perpisahan kita itu tidak menjadi sesuatu yang berkesan. Kalau 3 pertanyaan engkau ya Musa tidak saya jawab. Kan begitu. Dijawab tuh ketiga pertanyaan tadi. Kenapa perahunya dirusak? Karena apa? Di perjalanan kita banyak begal-begal, banyak perompak. Kita nih nyari aman. Kalau kapal kita bogeg, nah kapal kita jelek kan? Nah itu biasanya perompak udah punya pandangan, nggak ada duitnya. Kapalnya juga jelek. Alhamdulillah kan kita selamat. Lalu yang kedua, saya dapat kasyaf. Kita harus percaya namanya kasyaf nih. Keterbukaan. Saya dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui maklumatnya, itu anak kecil yang lagi main, seandainya dia besar, dia akan tumbuh menjadi orang durhaka. Daripada dia nanti dewasa durhaka kemudian jadi penghuni neraka, Allah perintahkan saya pateni aja sekarang. Biar apa? Mati di masa kanak-kanak, diselamatkan menjadi ahli surga. Kasar. Dipakai sama Pak Mantri, minta langsung main jambal aja. Ngopi. Yang ketiga, kenapa tidak ada yang merintah, nggak ada yang upah? Bangunan roboh saya bangun karena saya dapat ilmu dari Allah bahwasanya di balik reruntuhan ini ada warisan untuk anak yatim. Wa kana abuhuma shalihah. Yang mana kedua orang tuanya itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Awas hati-hati, buka Quran nih. Di bawah reruntuhan ini ada peninggalan warisan jatah anak-anak yatim. Wa kana abuhuma sholihah, yang mana kedua orang tuanya itu orang baik. Sifat soleh buat siapa nih? Perhatikan. Solehnya ini sifat buat siapa? Solehnya ini sifat buat orang tuanya, bukan anak yatimnya. Apa hasilnya? Saya korek terus ini. Ternyata
orang tua anak yatim yang disebutkan itu ternyata bukan orang tua lebah ayah bundanya. Itu sudah 7 turunan ke atas, Pak. 7 turunan wakana abuhuma soleh. Jadi leluhur itu maksudnya. Kakek nenek yang ke-7 ke atas itu bukan lempengan ayah bunda yang menjadi sabab dia lahir, bukan. Di bawah runtuhan itu ada peninggalan yatim, leluhurnya orang-orang soleh. Dari sini kita bisa ambil paham bahwasanya soleh adalah satu pangkat yang akan mendatangkan keberkahan sampai 7 turunan. Begitu cara memahaminya. Jadi soleh itu bisa keberkahannya dinikmati oleh 7 turunan. Harus yakin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang soleh dan solehah yang sehingganya apa? Kesolehan dan kesolehan kita ini bisa berkahnya sampai kepada 7. Yazid bil infak. Jadi diinfakkan ilmu semakin luas. Karena apa? Dihadiahkan yang namanya ilmu laduni, maksudnya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara ilmu nanti 2 kelas deh. Ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Nah, kalau ilmu kasbi kayak adik-adik nih belajar, satu-satu belajar melalui bimbingan guru. Namanya ilmu kasab. Ya, melalui kita coret-coret, melalui kita dengar, melalui kita baca-baca. Itu namanya ilmu kasbi. Kalau berhenti di mana ilmu kasbi, masih sangat kurang. Kenapa demikian? Apalagi kalau bicara masalah terjun kepada masyarakat luas. Formatnya adalah kalau bicara ilmu buat sendiri, fal qalilu yakfi. Kalau ilmu buat sendiri, peribahasa sedikit cukup. Tapi kalau ilmu diperuntukkan untuk menjadi jawaban umat, fal qalilu la yakfi, yang sedikit itu belum cukup. Makanya jangan berhenti pada tataran kasbi. Belajar terus belajar dengan guru. Tetapi apa? Kita sikapi dan kita lanjuti dengan yang bisa melahirkan ilmu wahbi itu. Ilmu yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keduanya, ilmu kasbi maupun ilmu wahbi. Wa atainahu min ladunna ilma. Tapi kalau harta, yang ada petik, yang pusuhi, yang ada petik, harta kalau dibelanjakan mungkin berkurang. Kalau ilmu diinfakkan bertambah, kalau harta dibelanjakan berkurang. Kenapa saya tadi katakan pakai tanda petik? Kalau dibelanjakan dalam pengertian poya-poya. Lain hanya kalau bantu sumbang masjid baru simpan nih, yang belum rampung, mendukung program-program nih, siar-siar nih. Nah, itu lain lagi cerita. Makanya saya sampaikan dalam tanda petik, harta akan terus berkurang kalau dibelanjakan. Menjelanjakan dalam harta hanya memuaskan diri, ya, mempoya-poyakan nafsu. Saya akan tutup pemaparannya dengan makalah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahi hayatul fata bil ilmi. Dengan adat kosam nih, demi Allah kata Imam Syafi'i. Terutama kaula muda ini. Kaula muda itu hidupnya dengan ilmu. Kaulam yakun tak tibaru rizati. Kalau selagi muda nggak suka nuntut ilmu, tumbuh tua nanti tidak akan punya nilai, tidak akan punya harga. Jadi kaulah muda ini
Harus sungguh-sungguh dan menjaga kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Tidak ada baiknya, kata Imam, orang yang tidak mencintai ilmu. Oleh karenanya kita semua berharap mudah-mudahan wujud daripada sekian banyak hidayah yang disematkan pada diri kita adalah dilihat gairah kita untuk terus tolak ilmu. Apalagi kalau bicara masalah ibadah, kan kita semua udah maklum. Fakulluman bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sing sahajami. Siapa aja orangnya, sing sapa wong. Dia beribadah, dia beramal tidak disertakan dengan ilmunya. Maka yang ada adalah kesia-siaan. Mardudatun la tuqbal, tertolak. Kata orang Bogor, capek gawe teka pakai. Nah, ibadah harus dengan ilmu. Yang udah mau rumah tangga, hati-hati nyari calon bini. Bapak-bapak yang mau cari mantu, ya kan? Hati-hati cari calon mantu. Coba. Kalau dia nggak belajar, di mana satu waktu mertuanya pengen nyobain sayur asem buatan mantu. Mantu, coba. Mitoha mertua ini pengen nyobain sayur asem buatan mantu. Yang ada asam digodong, betul? Karena enggak pernah belajar masak sayur asam. Sungguhin depan mertuanya. Asam digodong. Mantu, ya Pak, sialan dangkalan sialan. Gua minta sayur asam disuguhin asam godongan. Kenapa? Enggak belajar masak sayur asam. Walhasil sayur asam ada ilmu, ya kan? Beberapa potong pepaya, ya kan? Beberapa potong jagung, ya kan? Ada apa itu? Kacang. 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 Model-model lah sayur asam, ya kan? Iya. Saya punya ipar orang Cilungur tuh. Ya. Satu waktu saya nyicipi sayur asamnya. Kayak kolak bulan Ramadan. Sayur asam rasanya kayak kolak bulan puasa. Tadi makanan gak boleh dicelakakan begitu. Bener. Kata Rasulullah, jangan suka mencela makanan. Ada istri saya duduk hadir. Ayah ini bisa aja sama jamaah bilang jangan nyela makanan. Ayah sering ya nyela makanan. Dikira saya kalah ilmunya. Bilang mah Rasul bener nggak salah. Jangan suka nyela makanan. Makanan nggak enak jangan dicela. Saya nyela mama yang masak. Iya, makanannya jangan dicela. Tapi yang diomelin, yang dicaret, yang masak. Itu penting. Makanya nggak salah keterangannya Pak. Al-hadis mudillah illa lil fuqaha. Kita kalau belajar hadis nih, hadis itu menyesatkan. Wah ngaco nih Pak Ustaz. Hadis menyesat. Masih koma, belum titik, ya kan? Illa lil fuqaha, kecuali setelah diajiin. Jadi nggak cukup memadai kalau kita beli buku hadis, baca terjemahannya, buku hadis baca terjemahan. Contohnya itu tadi, Nabi bilang jangan suka nyela makanan. Melin saya.
Ya kan? Perasaan sering ayamnya nyelak makan makanan. Enggak paham. Yang dicela bukan makanannya. Yang diomelin yang masak. Coba kalau dibiarin begitu lagi. Nah iya. Olahan keasinan kita diem aja, bego gila. Ya kan? Ya iya, pahami baik-baik, tanya, kan begitu kan? Anda nggak nyampe, tapi guru mah nyampe apa ke situnya? Oh iya, kalau nggak pakai guru, jadi sesat kita. Bukan hadisnya itu yang menyesatkan, ya kan? Kitanya ini, paham nggak? Jadi salah paham. Oh, saking penting-pentingnya ilmu. Sayur asam aja perlu pakai ilmu, ya kan? Apalagi jadi imam Jumat. Harus siap jadi imam Jumat. Pak Ustadz kan pasti ada uzurnya, ya kan? Nah, harus disiapkan regenerasinya. Kamu nih belajar yang sungguh-sungguh, ya kan? Sampai layak menjadi imam sholat. Jadi khotib Jumat. Dengan apa? Modalnya dengan ilmu. Orang sekarang kagak banyaknya. Ya, majunya mau, ya tampilnya mau, tapi membekali diri dengan ilmu, enggak. Paham? Jadi di ustadz, ya, di kiai-kiai masih dalam keadaan yang masih belum layak. Kadungan men, dari ustadz dari kiai-kiai jadi kagak mau ngaji, malu jadi kiai masa ngaji. Paham nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau emang mau maju harus bekali diri dengan ilmu. Ini agama bukan main-main. Begitu, siapkan. Ya, jangan pakai tapi nggak boleh begitu. Harus selalu siap. Awal mula apa? Ya tadilah jadi muazin dulu, ya kan? Jadi muroki, jadi bilal bertahap. Kita tambah ilmu, insya Allah. Ya, saya patut jadi imam. Memang begitu. Paling kagak imam di rumah tangga kita kelakkan begitu. Paham? Halo, masih melek? Iya. Bukan nggak boleh hiburan, ya kan? Game-gamean bukan nggak boleh, tapi diatur. Ampun. Salam. Ya kan? Beruntung kalau jadi remaja masjid. Jangan yang udah khusus pada azan. Yang muda pada azan, ya. Awas besok mulai subuh. Iya benar, kalau udah di training kemarin Ramadan. Masa kejap dilupain begitu aja. Ya kan? Ini bulan apa? Syawal. Mana Syawal? Syawal itu kalau di Arab, di mana punduk unta tuh, paham? Nah itu dibilangnya hari Syawal. Itu Syawal tuh. Jadi mana Syawal itu meningkat. Waktu Ramadan subuh berjamaah masa Syawal pada kagak nongol. Paham? Jadi bukan punduk onta, kata onta lu. Enggak ada barang satu santri nongol ini. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah begitu. Ya, benar. Kita dicetak nih melalui pendidikan nih, ya kan? Supaya apa? Ya. Kelak masa mendatang suruh pada jadi ajengan bukan bajingan. Hah? Jadi abuya bukan buaya. Paham gak maksudnya? Iya. Tapi kalau begini ceritanya yang ada udah jadi bajingan sama buaya loh. Ya. Apalagi yang pesantren mah. Yang pesantren mah sekudunya, ya, iya yang bagus bawahnya. Paham? Kudu ngebawa yang bagus, bukan malah terbawa kepada yang kurang bagus.
Biar apa? Nanti orang tua yang membiayai jadi semangat. Lu mah kagak sih dipondokin sama kagak sama aja. La haula wala quwata illa billah. Paham? Kalau saya kan sering memberikan rangsangan. Ya kan? Bicara masalah menuntut ilmu, memang itu yang wajib, bukan mondoknya, Dek. Paham? Mondok itu strategi aja, langkah aja yang kira-kira perlu diambil satu waktu. Tapi yang wajib sebetulnya tolak ilmunya. Hatta di kampung sendiri kalau kita sungguh-sungguh tolak ilmu jadi, insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Udah biar kata mondok jauh-jauh. Mana? Hadramaut. Oh, Hadramaut. Sampai ke Yaman sono mondok. Tapi di sana yang ada bukan tolak ilmu. Ngapain coba? Belajar bikin nasi kebuli. Aduh, pulang-pulang yang ada. Nah, jadi itu kan. Ampun. Ya, besok ya, mulai besok ya, bisa. Masya Allah. Makanya tidurnya jangan malam-malam. Paham? Waktunya diatur, ya, nggak akan berulang. Ustaz nih, udah begini, kalau ada orang masih terbuka uang belajar, pasti pengen belajar lagi, pengen mondok lagi. Paham nggak? Karena apa? Tadi saking nikmatnya belajar. Nah, kamu ini yang masih masa-masanya jangan dipercumakan, jangan disia-siakan. Nggak dilarang hiburan apa silakan ya, cuma diatur. Ya disiplin. Kalau nggak disiplin repot urusannya. Gak ada sejarahnya orang nggak disiplin berhasil. Ya, kudu disiplin. Perih dulu kesononya dapat perah kita. Paham nggak? Ya kan berarti dari dulu begitu, berenang-renang ke tepian. Emang payah-payah kita, kurang tidur, kurang main biasa. Tapi nanti, paham? Lihat Ustaz kayak begini enak kan? Enak, dihormati, dimuliakan, kurang diberkatin. Ya. Tahadisan binikmah supaya terangsang kamu, paham nggak? Tapi jangan salah, almarhum guru bilang antaroni fil bidayah wala taroni fil nihayah. Melihat guru nih, jangan lihat sekarang udah berhasilnya. Kalau melihat udah berhasilnya enak, kemana pergi dijemput. Supir Pak Ustaz sekarang ngeliat nangkolotnya. Iya nggak? Iya, bentar lagi Pak Haji Jenderal bintang 1. Iya, jangan lihat sekarang mah enak. Bener. Alhamdulillah. Tapi coba tengok dulunya, waktu belajarnya seperti apa. Oh, luar biasa. Ya kayak kamu merasakan sekarang begitu, kurang jajan, kurang main, ya kan, kurang hiburan. Gak apa-apa kita pahit-pahit gitu, telat-telat makan, ya biasalah. Kita insya Allah ke depannya, paham? Iya, kalau sobat kesonanya subur. Insya Allah. Mau di bidang apa juga nggak ada. Kudu perih dulu, kudu prihatin. Gitu ya deh ya. Ya tapi bukan maksudnya kita kalau cara ngaji suruh jadi kiai, ya, bahwa mondok suruh jadi ustadz, enggak. Ya, itu mah berkahnya kita nuntut ilmu. Tetap aja kita dalam rangka lillah wa fillah wa ilallah. Paling enggak tadi bisa bawa diri dalam kehidupan. Ya, bawa diri karena pada hakikatnya kita semua ini kiai di rumah kita masing-masing. Betul enggak, Pak? Nah iya, Bapak Yanto, Bapak Hendy kan kiai di rumahnya mah. Sepintar-pintar bininya enggak mungkin tuh ustaz aja tuh bininya. Ya kan? Pernah ngimamin sholat ente itu? Sebelon-belonnya ente, kan sepintar-pintarnya pemajikan ente tetap ente jadi imam. Paham gak? Kiai kita di rumah kita masing-masing. Makanya Fatihah mah kudu bisa gitu. Kiai namanya juga. La haula wala quwata illa billah. Jam 11 sudah ini. Hah? Salah sendiri nggak ditaruh jam tuh. Ya udah kalau ngomong udah kayak begini ceritanya. Bukti bahwasanya ternyata ilmu mah dikasih gak ada habisnya. Saya tantangin nih benernya besok nih. Paham nggak? Asal kuat kagak? Gak ada habisnya. Ini saya belum baca kitab ini baru ngomong kosong begini. Paham maksudnya? Nyatakan ilmu yazid bil infak. Diinfakkan makin bertambah. Karena apa? Tuh terus dari Allah nih. Paham nggak?
Perbendahara nih tang. Ini bawa kitab sote supaya apa? Nanti ada orang nanya-nanya, kok ngaji gak pegang kitab? Enggak. Ini sebagai sahid, sebagai saksi kita ngaji. Tapi hakikat ilmu yang di sini. Paham maksudnya? Dan begitu ya. Jadi ini awalan saya hanya memberikan bukan gagasan, tapi stimulan rangsangan supaya kedepannya majlis mungkin hidup. Siarkan teman-teman kita yang belum hadir, ajak hadir. Enggak? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih lagi, lebih kompak lagi, lebih ramai lagi. Sesuai dengan rencana kita. Kopinya diminum, Pak. Udah habis. Ya baiklah. Sedikit barangkali ada ya usulan ya atau baris pertanyaan ya, sambil saya